Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi ilahil alamin, abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang perlunya mengendalikan imajinasi kita ketika kita ingin bermujahadah atau berjihadul akbar menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pada pertemuan sebelumnya juga sudah menjelaskan tentang berbagai makna daripada imajinasi atau yang kita sebut dengan al-khayal atau al-mutahayyalah. Ada beberapa imajinasi yang tidak dilarang, akan tetapi ada yang sangat dilarang. Yang dilarang itu kalau kita masih ingat adalah menciptakan sebuah imajinasi di dalam otak kita yang sama sekali tidak memiliki realitas di luar sama sekali, dan bahkan tidak bisa diciptakan atau direalisasikan di luar itu sendiri. Akan tetapi banyak manusia yang menciptakan imajinasinya semacam itu dan berusaha untuk merealisasikan imajinasinya di alam nyata. Dan yang paling berbahaya adalah ketika mereka menganggap bahwa imajinasi itu bagian daripada keberadaannya. Itulah yang kemudian membuat orang tersebut seringkali tenggelam dalam jebakan-jebakan syaitan sehingga mereka tidak bisa mencapai apa yang disebut dengan jihadun nafs. Pada saat yang sama kita juga pernah menjelaskan bahwa syariat itu ada dua tahapan. Tahapan yang bersifat a'mal, yaitu ada orang-orang yang setiap harinya tidak bermaksiat kepada Allah, beribadah kepada Allah, melakukan haji, zakat, dan semua aturan-aturan syariat dilakukan. Akan tetapi belum tentu dalam khayalannya dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa jadi secara lahiriahnya terlihat sebagai manusia syar'i, akan tetapi batinnya masih memiliki khayalan-khayalan untuk melanggar hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kemarin kita jelaskan. Dengan cara inilah maka umat manusia harus melatih diri untuk tidak berkhayal sesuatu yang melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun pada awalnya sangat sulit, akan tetapi apabila itu kita lakukan terus menerus, maka lama-kelamaan akan menjadi mudah. Dan kata Imam Khomeini, apabila kita mencoba sebagian dari apa yang kita lakukan, dari khayalan-khayalan itu bisa kita benahi dengan cara baik, maka kemudian kita harus mohon kepada Allah dan bersyukur kepadanya karena Allah telah memberikan taufik untuk bisa mengendalikan khayalan kita. Itu kemarin yang pernah kita bahas bersama. Lalu Al-Imamul Khomeini dalam lanjutannya beliau mengatakan, watabi' sa'yak la'alla rabbuka yaftahu laka birahmatihi at-tariqa amamaka lil malakut wa tahtadi ila siratil insaniyatil mustaqim wa yusahhilu alayka muhimmatas suluk ilaihi subhanahu wa ta'ala. Orang yang ketika sudah melatih diri dan berhasil, apakah kemudian dia akan berhenti? Tentu tidak. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kemudian kita juga harus
terus menerus untuk mengikuti, melatih diri, berusaha terus menerus sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membuka kita tentang alam malakut. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di dalam Al-Qur'an itu Allah bercerita, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Kata Allah ketika berbicara tentang Nabi Ibrahim, demikianlah Allah Subhanahu wa taala, kami telah menunjukkan kepada Ibrahim malakutas samawat atau malakutis samawati wal ardi, yaitu alam malakut baik yang di langit dan di bumi. Di dalam tafsir Amsal itu, Syekh Makarim Shirazi ketika menjelaskan tentang kalimat malakut, beliau mengatakan malakut itu berasal dari kata malak bimakna malikiyah wal hukum, artinya kekuasaan. Kemudian kalimat malak itu ditambahi dengan wawu dan ta, tujuannya adalah litta'kid wal mubalaghah, artinya untuk memberikan sebuah penegasan dan mubalaghah akan kebesaran dan banyaknya, kira-kira begitu ya, keagungan alam malakut itu. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Ibrahim tentang kekuasaan Allah secara mutlak di langit dan di bumi. Kenapa Allah taala menunjukkan alam dan rahasia-rahasia alam semesta ini? Dikarenakan kedekatan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menahan dirinya, yang berjuang untuk mengekang nafsunya, mengendalikan khayalannya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik tindakannya maupun pikirannya tidak melanggar syariatnya Allah, maka bisa jadi kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan orang tersebut dipertunjukkan ke alam malakut. Tujuannya apa ketika Allah Ta'ala itu menunjukkan Ibrahim kepada alam malakut atau amalakutis samawa, rahasia-rahasia alam langit dan bumi? Tujuannya adalah waliyakuna minal muqinin. Nah, sebagian orang itu mengatakan begini, itu kan Nabi, itu kan Ibrahim yang disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah, temannya Allah, dia Nabi. Dan itu hanya para nabi lah yang bisa mencapai pada makom di mana Allah akan menunjukkan kepadanya tentang rahasia-rahasia langit dan bumi. Sebenarnya ini juga ilham dari iblis. Iblis akan mengatakan bahwa orang bisa mencapai untuk mengetahui asrarus samawati wal ard atau yang disebut dengan malakutus samawati wal ard, itu hanya para nabi saja, termasuk Ibrahim. Manusia biasa tidak mungkin. Kalimat ini sebenarnya adalah jebakan iblis, jebakan setan, agar manusia tidak melakukan sesuatu dan tidak berusaha maksimal untuk mencapai apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam Al-Qur'anul Karim itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, kepada hamba-hambanya. Allah mengatakan begini, awalam yanduru fi malakutis samawati wal ard, tidakkah mereka melihat tentang alam malakut, yaitu rahasia-rahasia langit dan bumi. Ini artinya bahwa kita kalau mampu mengendalikan nafsu kita, berjihad di jihadul akbar, menuju kepada Allah, dan hati kita menjadi kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri kita tidak ada lagi yang namanya kekuasaan iblis, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap semua tabir untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada kita, yaitu yang dinamakan dengan alam malakut. Tujuannya apa?
waliyakuna minal muqinin. Sebagaimana Ibrahim diperlihatkan alam malakut itu agar beliau mencapai pada muqinin, orang yang yakin, maka kita pun juga sama. Apakah ketika Nabi Ibrahim sebelum ditunjukkan malakutus samawat ini Nabi Ibrahim belum jadi orang yang yakin? Enggak. Nabi Ibrahim sudah menjadi orang yang yakin. Contohnya, buktinya itu ketika Nabi Ibrahim dalam sebuah cerita disebutkan ketika beliau berjalan di sebuah pesisir, tiba-tiba dia melihat sebuah bangkai yang dimakan oleh burung. Ada yang makan kepalanya, ada yang makan dagingnya, ada yang macam-macam, dimakan banyak burung. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melihat itu bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran itu disebutkan apa kata Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan idh qala Ibrahim qala ya Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Kalau tidak salah ya, idh qala Ibrahim ya Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu melihat bangkai yang dimakan burung, itu Nabi Ibrahim tahu bahwa Allah Ta'ala qadirun, mampu untuk menghidupkan sesuatu yang mati di akhirat nanti, di hari akhir nanti. Cuman bagaimana? Dia yakin penuh itu. Yaumul ma'ad dia yakin penuh, sepenuhnya. Akan tetapi bagaimana caranya, seperti apa? Oh, ini bukti ada binatang sudah dimakan, sudah binatang mati yang dimakan oleh burung-burung, terus gimana? Burungnya satu menjadi burung ini, yang satu menjadi burung ini, terus gimana cara mengumpulkannya? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kembali, yang yaitu awalam tu'min, tidakkah engkau percaya wahai Ibrahim? Apa jawaban Ibrahim? Bala. Nah, kalau tidak salah dalam istilah kaidah nahwiyah ini namanya istifham takriri, yakni meminta pembuktian keyakinannya. Maka kata Ibrahim, bala, apakah engkau tidak beriman wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim mengatakan apa? Bala, aku percaya, aku beriman wahai Allah bahwa engkau kuasa untuk menghidupkan sesuatu yang mati. Semua manusia akan dibangkitkan dimanapun. Cuman itu tadi, apa tujuannya? Kata Nabi Ibrahim, liyatma'inna qalbi, agar hatiku lebih tenang. Sebagian ahli tafsir seperti Ibnu Katsir mengatakan supaya hatiku menjadi yakin penuh. Menurut Syekh Makarim Shirazi, Nabi Ibrahim sudah mencapai pada keyakinan yang amat tinggi. Tidak ada keraguan sedikit pun akan kekuasaan Allah. Akan tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan alam malakut, yaitu asrar, rahasia-rahasia langit dan bumi, maka dengan cara itu Nabi Ibrahim keyakinannya mencapai pada puncak kesempurnaan. Mencapai pada puncak kesempurnaan. Keyakinannya itu mencapai pada puncak kesempurnaan. Artinya tadinya memang tidak ada keraguan, tapi mencapai pada puncak kesempurnaan. Itu yang ditunjukkan. Nah, orang pun juga begitu. Ketika seseorang itu bisa mengendalikan nafsunya, Allah akan menunjukkan semacam itu. Nah, kata Imam Khomeini, wa tabi' sa'yak la'alla rabbuka yaftahu laka birahmatihi. Usahakanlah dan kau terus berusaha, semudah-mudahan Allah Tuhanmu itu akan membuka untukmu dengan rahmatnya jalan di hadapanmu apa? Lil malakut. Engkau dibuka pintu malakut, kau bisa melihat rahasia-rahasia alam, baik yang di bumi maupun yang di langit, seperti halnya Allah subhanahu wa ta'ala mempertunjukkan rahasia alam itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa tahtadi ila siratil insaniyatil mustaqim. Dengan itu, karena engkau sudah melihat alam rahasia alam, asrarul alam yang disebut dengan alam malakut itu, maka engkau akan mencapai pada sirat al-mustaqim. Kemudian
wa yusahhilu 'alaika muhimmatas suluk ilaihi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan Anda di dalam melaksanakan bersuluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata suluk itu berasal dari kata salik atau salaka, orang yang berjalan, melewati. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza salakal qaumu fasluk masalaka Ali bin Abi Thalib, kalau tidak salah dalam sebuah hadis itu. Kalau ada itu pesannya Rasulullah kepada Ammar bin Yasir. Kalau satu kaum itu mereka berjalan melalui jalan yang lain, maka ikutilah jalan yang dilalui oleh Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Intinya bahwa kita ini harus berusaha maksimal semampu kita, dan sekedar kemampuan kita itulah kesempurnaan yang kita capai. Karena kesempurnaan itu kan sempurna ada tingkatan ya. Seperti yakin itu kan ada tingkatannya ya, ada tingkatannya. Nah, seringkali orang mengatakan ada 3 itu, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Jadi keyakinan itu ada 3. Ilmu yakin, saya ingin memberikan sebuah contoh. Saya misalnya ketika saya melihat asap, ketika saya berjalan, ternyata saya melihat asap dari jauh. Ilmu saya mengatakan bahwa di sana pasti ada api. Karena apa? Asap menunjukkan adanya api. Jadi asap itu menunjukkan adanya api. Tidak mungkin tanpa ada asap tanpa ada api. Asap ya, bukan debu, asap. Ketika kita menyaksikan asap, dibantah pun, ditipu apapun, tetap kita mengatakan ilmu yakin dengan pengetahuan. Kenapa disebut ilmu? Karena itu menurut tasawwur zihni yang memberikan keyakinan bahwa di sana pasti ada api. Kita buktikan, kita jalan. Saya jalan sampai ke tempat orang yang sedang bakar botol misalnya. Saya menyaksikan bahwa ini ada api. Mata saya menyaksikan orang yang membakar botol. Disebut ainul yakin, keyakinan yang lebih tinggi. Kalau tadi adalah ilmu yakin dalam batasan tertentu, sekarang tidak ada yang bisa membantah lagi. Aku menyaksikannya sendiri. Ada api. Dan asap itu adalah bukti keberadaan api. Ini kedua. Coba kita tengok tentang Al-Quranul Karim ketika berbicara misalnya tentang hakul yakin yang kaitannya dengan neraka. Itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berbicara kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Pertama, tentang neraka. Andai saja kalian tahu tentang ilmu yakin, kemudian la tarawunnal jahim, kau akan menyaksikan api neraka itu. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin, kau saksikan betul kau di akhirat nanti kau akan menyaksikan neraka itu. Nah, kemudian apa makna hakul yakin? Hakul yakin adalah ketika orang ini masuk ke dalam neraka dan seluruh tubuhnya terbakar, dia adalah bagian dari api itu sendiri, maka dia disebut sebagai hakul yakin. Lalu bagaimana penerapannya dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang mencapai pada hakul yakin di dalam ma'rifatnya kepada Allah hanya para rasul. Hanya para rasul. Orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ma'rifat kepada Allah, dia bisa mencapai pada hakul yakin. Sama seperti orang yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan dia terbakar, tubuhnya terbakar, semua yang dimiliki terbakar, bahkan dia bagian dari api neraka itu sendiri. Bagian daripada api neraka sendiri. Itu namanya disebut hakul yakin. Nah, kata Imam Khomeini,
ila siratal mustaqim wa yusahil 'alaika muhimmatas suluki ilaihi subhanahu wa ta'ala. Wantabih ila annal khayalat al-fasidah al-qabihah wa tasawurat al-batilah hiya min ilqaati syaitan alladhi yuridu an yuwattina junudahu fi mamlakati batinik. Imam Khomeini kemudian mengingatkan kita, mewaspadai kita, mengingatkan agar kita bersikap waspada bahwa hayalan-hayalan, imajinasi-imajinasi yang rusak, yang buruk, gambaran-gambaran yang tidak benar yang ada di dalam otak kita, dalam benak kita, itu sebenarnya adalah bagian daripada ilqaat. Apa namanya? Kalau kita sebut ilham ya, kalau ilham itu kan dari Allah ya, tapi sebut saja itu adalah apa kalau setan bahasanya apa? Bukan ilham, apa namanya? Itu adalah bagian daripada bisikan-bisikan setan. Itu adalah bagian daripada bisikan setan yang ingin memperkuat tentara-tentaranya di dalam hati kita. Nah, hati ini disebut sebagai, di dalam beberapa riwayat itu disebut al-qalbu arsyullah. Hati itu adalah arasnya Allah, kerajaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain disebutkan hati itu adalah rumahnya Allah. Maka jangan kau masukkan ke dalam rumah Allah kecuali yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antaranya yang berhubungan dengan Allah adalah kecintaan kita dengan Rasulullah. Kecintaan kita kepada Ahlul Bait Rasulullah. Kecintaan kita kepada Fatimah Zahra, kecintaan kita kepada Al-Imamul Hasan wal Husain. Makanya kenapa kita sering berdoa kepada Allah, ya Allah, Allah madkhil Allah masukkan ya Allah ke dalam hatiku kecintaan kepada Fatimah Zahra. Dan jangan pernah engkau cabut kecintaan itu dari hati kami. Artinya cinta kita kepada Rasulullah dan Ahlul Baitnya adalah bagian daripada cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hati-hati, itu karena memang iblis berusaha untuk untuk membisiki kita, karena dia berusaha untuk memperkuat tentara-tentaranya di dalam kerajaan batin kita, yaitu hati kita. Fa'alaika ayyuhal mujahid didda syaitani wa junudihi. Kalian harus berbuat melawan setan dan tentara-tentaranya. Wa anta turidu an taj'ala min safhati nafsika mamlakatan ilahiyatan rahmaniyatan. Sementara kamu sendiri itu ingin menjadikan hatimu, jiwamu itu adalah menjadi kerajaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia ada dua pilihan. Imma menjadikan dirinya, hatinya, jiwanya sebagai kerajaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalamnya adalah zikir kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada keluarga Rasulullah, dan hal-hal yang terkait dengan mereka. Sementara kalau hati kita ini, kecintaan itu terusir, kecintaan kita kepada Allah terusir, maka yang bersemayam di dalam hati kita adalah asyaiton, yaitu permusuhan dengan Ahlul Bait, kebencian kepada keluarga Nabi, kebencian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi sangat penting sekali. Jadi jangan sampai kita ini kemudian didepak oleh iblis hati kita, kemudian di dalamnya kemudian dikuasai oleh iblis. Saat itu Anda menjadi iblis yang sesungguhnya. Saat itu Anda akan menjadi syaitan yang sesungguhnya. Alaika an tuhadzira atau antahdhura atau hadzir kaida hadzal la'in. Kalian harus waspada, berhati-hati betul dari rekayasa yang dilakukan oleh syaitan yang terkutuk itu. Wa an tub'ida atau tub'ida an ka hadhil awham al mukhallafata li ridha illah. Kau juga harus
menjauhkan ini ya, menjauhkan angan-angan yang bertentangan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang itu ima berbuat untuk ridhonya Allah, ima berbuat untuk ridhonya selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dua pilihan, tidak ada pilihan yang sama. Ya ridho Allah, ya ridho selain Allah, tidak ada. Bagaimana dengan kita dan Ahlul Bait Rasulullah? Ketika kita ridho kepada Ahlul Bait Rasulullah, mencapai ridhonya, Rasulullah ridho kepada kita, berarti Allah ridho kepada kita. Ketika Fatimah Zahra ridho kepada kita, maka berarti Allah Ta'ala ridho kepada kita. Dengan banyak bukti-bukti hadis dan riwayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh ridhonya pada keridhaan Fatimah Zahra. Allah menaruh ridhonya pada keridhaan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Wa an tuba'ida anka hadhihi al-awhama al-mukhalafata li ridhaillah aw li ridallah subhanahu wa ta'ala hatta tantazi'a insyaallah hadzal khandaq al-muhim jiddan min yadi syaitan wa junudihi fi hadhihi al-ma'arakatil atau ma'arakatil dakhiliyah. Dengan cara itu insyaallah kita semua akan terhindar, selamat dari gubangan penting ini daripada cengkraman setan dan tentara-tentaranya di saat kita sedang berperang melawan nafsu kita. Fahadal khandaq bimanzilatil haddil fasil fa idza taghallabta huna fa fata'mulu khairan. Kalau di sini ketika Anda berada berperang itu setan dan nafsumu, nafsumu, setan dan hatimu, maka itu adalah yang memisahkan kita. Mana yang menang? Kalau itu sudah terpisah, kita yang menang, berarti kita akan bisa punya harapan, kita akan menjadi orang yang baik, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal aziz, selanjutnya kata Imam Khomeini, ayyuhal aziz, ista'in billahi tabaraka wa ta'ala fi kulli anin wa lahdatin. Wastaghith bi hadrati ma'budika watlub minhu bi ajzin wa ilhah. Kata Imam Khomeini, wahai pembaca yang budiman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu. Mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang engkau sembah, memohon kepada Allah. Mintalah dari Allah dengan memaksa. Ilhah itu artinya memaksa. Di dalam riwayat itu orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksa Allah. Memaksa itu dalam artian tidak pernah berhenti engkau meminta. Ada orang-orang yang apabila dia meminta kemudian berhenti, baru sekali berminta, bangun malam hanya 1 malam, 2 malam, 3 malam, 4 malam, terus berhenti. Terus dia mengatakan, aku belum mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya permintaan yang bukan mulih. Permintaan yang ilhah atau mulih adalah permintaan yang tidak pernah berhenti untuk meminta. Misalnya, ya Allah, Allahumma rzuqni miliaran dolar. Ya Allah, aku minta 1 miliar dolar ya Rabb. Coba didoa, coba terus menerus bertahun-tahun. Bisa jadi kalau usia kita mungkin sampai 100 tahun lebih, bisa jadi uang yang kita kumpulkan dari awal sampai akhir lebih daripada 1 miliar. Jumlah miliar itu kan kecil. Ala kulli hal. Maksudnya mintalah kepada Allah. Selama engkau mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan engkau tidak pernah berhenti untuk mengetuk pintunya Allah sampai kapanpun, Allah mesti akan memberikanmu. Karena Allah janji, ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, mintalah engkau kepadaku, atau menyembahlah kepadaku, atau berdoalah kepadaku, niscaya aku akan menjawab permintaanmu. Satu hari ada seseorang, di dalam riwayat itu kalau tidak salah Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam, orang bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq, ya benar Rasulullah, innana nad'u fala yustajabu lana. Ya benar Rasulullah, kami ini berdoa, meminta kepada Allah, akan tetapi sampai sekarang Allah tidak memberikan jawaban. Fala yustajab,
Doaku sudah dikabulkan, belum mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam? Kata orang itu dengan alasan, padahal Allah Ta'ala mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Allah berjanji, mintalah kepadaku, niscaya aku akan memberikan permintaanmu. Memohonlah kepadaku, niscaya aku akan kuberikan permohonanmu. Itu janji Allah. Tapi aku berdoa, tapi belum Allah memberikan jawabannya. Apa jawaban Imam Ja'far Shadiq? Imam Ja'far Shadiq, li'annakum tad'una man la ta'rifunahu. Karena kamu sendiri meminta kepada yang tidak, sesuatu kepada orang yang tidak kau kenal. Kira-kira kita ini kalau datang ke tempat orang butuh sesuatu, misalnya mau minta makan atau apalah, orang yang tidak kenal, yang tidak kita kenal dan dia tidak kenal kita. Kira-kira kalau kita mau datang ke rumahnya, diizinkan masuk tidak? Jangankan meminta, masuk rumah pun belum tentu diizinkan. Nah, karena kita mendatangi orang yang tidak kenal. Orang yang tidak kita kenal dan dia juga tidak kenal kita. Begitu juga bisa jadi doa kita tidak dikabulkan oleh Allah karena kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu dalam buku, saya sedang menulis buku sekarang ini, judulnya adalah Doa dan Tawassul Cara Melobi Tuhan. Sengaja saya kasih judul itu karena supaya judul itu memberikan penasaran ya, karena ada tawasulnya, padahal orang sedang ramai membicarakan tawasul itu musyrik, kafir dan lain sebagainya. Salah satu di antaranya yang saya bahas adalah syarat orang yang berdoa itu harus mengenal siapa yang dimintai. Menyembah harus dikenali siapa yang disembah dan lain sebagainya. Nah, kata Imam Khomeini, watlub minhu bi'ajzin wa ilhah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksa. Artinya tidak pernah berhenti kita meminta. Selama pintu yang kau ketuk itu adalah pintunya Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu alam malakut tersebut untuk kita semua. Tapi kalau kita di dalam perjalanannya itu kemudian berhenti, niscaya Allah tidak akan pernah memberi. Atau pintu yang kita ketuk itu bukan pintunya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allahumma inna syaitana aduun azim kana lahu wa la yazal tama'un atau tama'a bi anbiya'ika wa awliyaikal idham. Kita memohon, ya Allah, bantulah kami. Aku adalah hambamu yang sangat lemah, yang sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sangat besar. Setan itu selalu punya keinginan untuk menggoda nabimu dan kekasih-kekasihmu yang agung. Sampai kapanpun ya, sampai kapanpun. Nah, kemudian kata Imam Khomeini, Allahumma fa'inni wa ana abduka dha'iful mubtala bil awhamil batilah wal khayalat wal khurafatil atilah kay astati an ujabiha hadal adu al qawi. Ya Allah, bantulah aku, sesungguhnya aku adalah hambamu yang lemah, yang senantiasa diuji dengan pemikiran-pemikiran yang senantiasa tenggelam dalam khayalan-khayalan dan hal-hal yang menyimpang, al-khurafat yang kosong, supaya aku ya Allah bisa menghadapi musuh yang sangat kuat ini. Jadi orang ketika ingin berusaha mendekatkan diri kepada Allah, jangan hanya sekedar mengandalkan fisik dan kekuatan kita. Kita juga harus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang ingin mendekatkan diri kepada Allah hanya mengandalkan kemampuan kita dan fisik kita, belum tentu dia tercapai. Karena kita harus meminta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam banyak doa, terutama adalah doa-doa misalnya dari Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam,
doa-doanya orang-orang suci itu ketika kita baca sangat luar biasa. Karena kita bisa jadi tidak bisa mencapai mendekat kepada Allah. Bahkan kita bisa jadi tidak bisa bertakwa kepada Allah kalau bukan karena taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi penting. Jadi penting. Naam. Allahumma wasa'idni fi sahatil ma'arakah ma'a hadzal adu al-qawi alladhi yuhaddid sa'adati wa ansaniyati. Ya Allah, bantulah kami ketika kami berada di dalam medan perang melawan musuh yang sangat kuat ini, yang senantiasa mengancam kebahagiaanku dan kemanusiaanku. Likai astati'a an atruda junudahu minal mamlakatil aidah lak. Supaya aku bisa mengusir tentara-tentara setan ini dari kekuasaanmu hingga kekuasaan itu kembali kepadamu ya Allah. yakni dalam hati. Hingga aku bisa mengusir iblis itu, setan dan tentaranya dari hati kami, sehingga hati ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqta'u yada hadzal ghasib minal baitil muhtas sobik. Hingga aku bisa memotong tangan pencuri ini, yaitu iblis, dari rumah yang khusus untukmu. Kenapa Imam Khomeini mengatakan al-baitul muhtas atau minal baitil muhtasi bik? Imam Khomeini mengatakan hati itu adalah rumah khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan qalbul insan dalam beberapa riwayat disebutkan sebagai arsyur rahman. Qalbul insan arsyur rahman. Hatinya manusia itu adalah kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kerajaan itu menjadi kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian berada dalam kekuasaan Allah dan tentara-tentaranya, maka jangan pernah dikasih kesempatan iblis untuk menempati hati yang sudah menjadi kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu doa ini menjadi sangat penting. Orang yang meminta, orang yang berdoa kepada Allah agar kita didekatkan kepadanya, doa itu menjadi sangat penting sekali bagi orang yang mendekatkan diri. Ikhwan, saudara sekalian yang saya hormati, terakhir karena ini bab ini sudah selesai, insyaallah nanti minggu depan kita akan membahas tentang al-muwazanah. Apa itu al-muwazanah? Tadi kita sebutkan bahwa orang yang berdoa itu harus mulih, memaksa, seperti memaksa, terus menerus maksudnya. Allah hayulekho itu orang yang meminta tidak pernah berhenti-henti. Seperti anak kalau minta sama orang tuanya itu kan terus nangis, terus kemanapun diikuti, terus minta itu sampai kemudian orang tuanya memberinya. Nah ini juga sama ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan nikmat dan anugerah kepada hambanya setelah dia berdoa dan kemudian diberikan. Kemudian bisa jadi nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kembali. Kenapa diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Supaya sang hamba mengetahui sejauh mana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita ini kalau sudah dapat sesuatu dari Allah, selesai. Ada sebuah syair, shalla wa sama li amrin yaqtadhihi falamman qadal amru dia bilang falamman qadal amru la shalla wala sama. Jadi ada orang dia sholat luar biasa, puasa luar biasa, karena ada sesuatu yang ingin dicapai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kena kere, wong ku nek uripe kere, mesti siang malam beristighfar, bawa tasbih ke sana kemari. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nangis kadang tiap malam. Nah, karena apa? Dia menginginkan sesuatu yang dihadapi itu bisa cepat selesai. Tapi ketika selesai apa? Falamman qadal amru la shalla wala shoma. Begitu dituruti oleh Gusti Allah, la salat wala puasa. Itu sering terjadi kan? Dan itulah karakter manusia. Ya Allah, aku minta supaya aku bisa membiayai anakku sekolah. Begitu Allah Ta'ala ngasih, dibiayai. Selesai, lupa sama Allah Ta'ala. Sampai kemudian menjadi masalah baru. Ya Allah,
Kenapa kita ingat Allah di saat-saat kita ini kesulitan? Kenapa kita tidak senantiasa ingat pada Allah di saat sulit kita ingat dan di saat bahagia kita juga ingat? Udhkurullah firraha yadhkurukum fisyiddah. Ingatlah kalian kepada Allah di saat engkau sedang senang dan bahagia dalam kelapangan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingatmu di saat engkau dalam kesulitan. Nah, ada orang yang kemudian diberi oleh Allah taala dan diambilnya. Nah, apakah dia ini tetap mendekatkan diri kepadanya dan menangis serta meminta? Sampaikan ini bisa kita laksanakan, bisa kita praktekkan semampu kita. Ya, semampu kita. Kita tidak bercita-cita tinggi itu